Halo Ko Agus. Ya, halo. Pak Agus ini narasumber yang saya wawancarai mengenai pembelajaran online. Nah, anak Pak Agus biasanya belajar pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi Zoom ya. Biasanya dari Oke. sekolah dia punya namanya sekolah kalau di BPK. Oh, udah disediain ya? Ya, udah disediain, betul. Nah, kalau kan anak-anak belajarnya dari Zoom sama Mhm. dari yang sekolah itu. Mhm. Nah, menurut Ko Agus efektif gak sih kalau anak belajar dari Oh, media online kayak gitu? kalau menurut saya sih kurang efektif menurut saya. Tapi dengan kondisi seperti ini kan mau bagaimana lagi ya? Iya. Karena anak tuh dia via Zoom, kalau nggak diawasin, kadang dia tidur, kadang dia nggak konsentrasi, Benar ya. main-main. Kadang di bawahnya main game seperti itu sih. Jadi kalau misalnya diawasi orang tua masih oke kalau anak saya, karena dengan adanya orang tua dia takut gitu. Jadi dia tetap fokus sama guru yang ngajarnya. Kalau suka dukanya belajar anak-anak belajar online ada nggak sih? Oh pasti ya, banyak dukanya sih kalau menurut saya. Karena anak malas, kita kan pasti jadi kebawa buat malesin, bener nggak? Iya. Misalnya disuruh ngerjain PR, ya nanti dulu males gitu. Karena menurut saya anak tuh lebih takut sama guru daripada orang tua, kalau menurut saya. Jadi dengan adanya guru itu, guru kan digugu dan ditiru ya. Jadi dia pasti wah takut gitu, dia meniru gurunya gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi setiap anak-anak belajar didampingi. Kalau anak saya didampingi, kebetulan istri saya kan IRT gitu ya, jadi Iya. dia mengawasi dan mendampingi tas sekolah online. Ada kendala nggak sih waktu jam pelajaran? Kalau kendala sih nggak ada sih, karena udah sesuai jadwal, udah sesuai prosedur yang dari sekolahan. Paling ya kendalanya ya dari anaknya tersebut biasanya. Kadang dia suka malas atau ngantuk gitu, Tapi bosan. gurunya jelas gitu kan? Gurunya jelas. Jelas, menurut iya. saya. Ada dampak positif nggak sih? Dampak positif Yang Koko mungkin, rasain? dampak positifnya mungkin dia akan melek teknologi ya kalau menurut saya. Karena kan sehari-harinya dia laptop, handphone, tugas lewat aplikasi seperti itu, mungkin dia lebih nggak gaptek lah, lebih luas gitu untuk pengetahuan teknologinya gitu. Kalau dampak negatifnya ada nggak? Dampak negatifnya kalau menurut saya sih belum ada sih, ya paling Sejauh ini masih. sejauh ini ya masih ada, cuman yang ini mungkin pergaulan sama teman-temannya mungkin dia jadi seperti apa ya, biasa kan kalau di sekolah dia main sama teman-temannya, komunikasi apa segala macam. Kalau sekarang kan via Zoom nggak bisa aktivitas apa segala macam, jadi mungkin sosialisasinya agak kurang ya menurut saya. Nah kan kalau sekarang udah di online kayak gini, anak-anak kadang males kan, jadi nggak semangat belajar. Nah, cara ningkatin semangat belajar anaknya gimana? Kalau saya sih dikasih gift atau hadiah mungkin ya. Reward setelah Ya reward, belajar. jadi saya bikin 1 bulan, saya bikin reward. Kalau misalnya ikutan Zoom terus, beresin tugas terus, saya kasih checklist. Nanti kalau checklistnya udah ada 10 dapat apa gitu. Udah kerjaan tugasnya dapat 10 dapat apa seperti itu. Jadi dikasih Jadi reward dikasih atau gitu ya. Harapan kedepannya apa buat Medi pembelajaran kayak gini? Ya semoga corona cepat beres lah, jadi anak tuh bisa bersosialisasi di sekolah juga sih. Memang teknologi dia semakin menguasai ya, tapi sosialisasinya menurut saya agak berkurang. Dengan adanya Zoom ini mungkin ada kelas-kelas tapi setengah Zoom setengah sosialisasi ya, mungkin gitu seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih ya Ko. Oke, sama-sama. Halo, Olip baik Lip. Beliau adalah narasumber yang akan saya wawancarai mengenai pembelajaran online. Nah, Ko Rudi, kalau boleh tahu anaknya kelas berapa ya? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Betul. Nah, Sama yang gedenya perlu Kak? Yang gede 3 Iya. SMA. Dua-duanya belajar online kan pasti. Betul. Nah, pakai aplikasi apa? Kalau aplikasinya kebanyakan pakai Zoom. Pakai Zoom. Zoom ya. Nah, kalau kan sekarang udah pakai Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Nah, menurut Ko Rudi efektif gak sih kalau belajar online? Karena Koko punya 2 anak, dilihat dari segi perempuan dan laki-laki ya. Ya. Yang perempuan efektif.
Tapi kalau yang laki-laki kurang efektif. kurang efektif. Betul. Kenapa pertama? Kalau yang mungkin kalau yang perempuan kelas 3 kan dia emang satu perempuan, dua emang dia orangnya fokus. Jadi dengan adanya belajar Zoom dia lebih enak, lebih enjoy. Tapi kalau yang kecil laki-laki tidak diawas sedikit aja dia udah langsung Nggak negatif. fokus. Betul. Suka dukanya anak-anak belajar online apa sih? Kalau sukanya orang tua bisa berkumpul di rumah setiap hari, bisa ngawasin anak-anak. Cuman dukanya pertama yang pasti kita harus membutuhkan biaya yang ekstra. Selain kita bayar ke sekolah juga kita harus bayar pulsa atau data atau dan lain sebagainya. Itu lebih mahal ya? Betul, lebih mahal karena selain bayar pulsa kita juga membayar ke sekolah juga. Terus duka yang kedua ya istilahnya orang tua tambah sedikit membuat sibuknya dalam tanda kutip harus belajar lagi untuk mengawasi anak-anak. Masih didampingi nggak sih kok kalau anak-anak? Kalau yang besar udah dilepas, kalau yang kecil kadang didampingin kalau emang pas lagi di rumah. Kalau enggak ya belajar sendiri, cuma ya gitu nggak bakalan fokus. Kalau dulu kan ada anak-anak yang les tuh. Tuh. Nah sekarang anak-anak kok ikut bimbel kayak gitu atau les tambahan? Sementara nggak ada. Sementara enggak, Ikutin sekolah aja selama pandemi. pandemi ya. Betul. Ada kendala nggak? Kendala lain? Kendala lain gitu. Jadi pertama yang laki-laki kan dia lulus SD pindah ke sekolah yang lain, dan dari pertama tidak tahu sekolah, tidak tahu guru, tidak tahu teman-teman. Jadi istilahnya kasihan ke sosialisasi. Betul, kasihan anak-anak. Kalau dampak positifnya ada nggak sih selama pembelajaran online? Kalau lebih banyak ke negatif, karena kan fokus istilahnya anak-anak tuh pengen sosialisasi, pengen beraktivitas di luar. Karena kalau di rumah terus ya istilahnya mager Nggak ada, jadinya. ya, mager. Betul. Jadi dia nggak tahu situasi di luar seperti apa. Makanya sama Koko yang salah satu sih itu diikutkan ke olahraga, jadi dia bisa sosialisasi di tempat olahraga. Kalau sekolah kayak gitu mereka ada kerja kelompok nggak? Kerja Masih kelompok ada kerja kelompok. selama Koko lihat yang SMP kayaknya nggak ada belajar kelompok. Oh nggak ada yang Nggak ada. Tapi kalau ada pembelajaran kelompok gitu mereka ketemu tatap muka atau lewat Selama 1 tahun ini Koko lihat sampai sekarang nggak pernah ada yang namanya tatap muka langsung atau kelompok kayak Koko lihat ya. sekarang karena online kayak gini kan pasti anak-anak kayak nggak semangat belajar, mageran. Nah, Betul, gimana setuju. cara ningkatin biar anak-anak semangat belajar? Kalau Koko sih kalau yang laki-laki dia punya kegiatan olahraga di luar, ya itulah penyemangatnya. Penyemangatnya jadi Olahraga di luar. Terus kalau itu ya kita juga kadang kasih gift seperti itu. dikasih reward lagi. Betul, reward lagi. Kalau anak yang apalagi kan dia senang olahraga ya kita kasih gift. Kalau dia bagus ya kasih sepatu atau tas untuk bulu tangkis. Kalau yang untuk yang berhubungan dengan pelajaran Koko nggak pernah kasih gitu. Di luar jadi bikin anak-anak semangat belajar. Betul, Ya? lebih enak di luar. Nah, jadi kendala bersosialisasi buat yang cewek? Kalau yang cewek kebetulan lancar. Dia makan emang kegiatan di luar rumah juga kadang sama Koko diizinin, khususnya di lingkungan gereja. Dia aktifnya di lingkungan gereja, dan dia juga karena udah sedikit dewasa jadi istilahnya bisa dilepas buat Betul. aktivitas lainnya. Betul. Nah, kalau harapan ke depannya gimana?
ya kalau harapan ke depannya sama dengan yang lain pasti pengen segera ke sekolah, karena tujuan utama kita nyekolahin kan dia bersosialisasi, tahu adat di luar, kemudian yang pasti dia bisa mengenal sekolahnya lebih dalam lagi. Mengenal lingkungan masyarakat. Betul. Ya. Ya udah, terima kasih ya kok buat waktunya. Sama-sama Lip. Halo Ci Steve. Ya, halo Ali. Apa kabar Ci? Baik. Nah, beliau adalah Ci Steve yang akan saya wawancarai mengenai pembelajaran online di masa pandemi seperti ini. Nah, Ci, kan pembelajaran online di masa pandemi ini menggunakan media Zoom atau Google Meet atau media online lainnya. Nah, menurut Ci Steve efektif nggak sih kalau belajar melalui media online kayak gitu? Menurut saya sih efektif nggak efektif gitu ya. Jadi kan belum tentu anaknya ngerti gitu kan. Iya. Yang nggak efektifnya gitu. Terus udah gitu juga dari dianya takutnya mas-masan gimana gitu kan. Jadi baiknya sih emang enaknya tatap muka sih. Cuma kan kalau lagi pandemi gini ya efektifnya sih online kan. Iya. Jadi efektif karena sedang masa pandemi seperti Iya. ini ya. Nah, ada nggak sih suka dukanya melalui pembelajaran online ini? Sukanya kayaknya jadi nggak perlu nganterin ke sekolah macet-macetan, anaknya jadi nggak buru-buru bangun pagi juga kan, walaupun Iya. tetap aja sih Lebih bangun, santai ya? iya walaupun tetap aja sih bangun pagi buat jadwal Zoom kelas kan gitu. Kalau dukanya tuh pemahaman pembelajaran, belum tentu apa yang guru sampaikan itu si anak tuh ngerti ya kalau via Zoom. Terus kalau mau nanya via Zoom juga paling kan gurunya yang ada ngejelasin yang via PDF itu dia Iya. lihat di situnya kan penjelasannya. Tapi kan kalau misalnya tatap muka dia bisa lihat langsung gurunya nerangin tuh kayak gimana. Apalagi kan kalau Lebih ngerti. matematika gitu kan beda kan pemahamannya. Kalau lihat langsung gurunya nerangin aja kadang belum tentu ngerti gitu kan. Iya benar, Gitu kalau sih. matematika Iya. lebih susah ya. Nah, penting nggak sih menurut Ci Steve mendampingi anak atau mendampingi Daniela dalam pembelajaran online? Tergantung umur mereka sih ya. Kalau masih SD gitu sih kan pasti orang tua masih ngedampingin kan belajar online. Tapi kalau misalnya Daniela kan udah SMA gitu, jadi udah bisa iya sendiri dia ya. pasti pengennya sendiri gitu kan, Biar lebih pengen fokus. fokus dulu, kecuali ada yang dia nggak ngerti baru nanya ke kita gitu. Nah, kalau kendala dalam pembelajaran online ada nggak sih? Kendalanya tuh kalau misalnya tiba-tiba wifi-nya lagi ada gangguan gitu kan, kuotanya habis gitu kan, ya lebih kayak buang-buang kuota juga sih gitu kan, lebih harus sering ngisi kuota kalau si wifi Harus lagi error. bagus ya Iya. sinyalnya, kalau enggak nggak bisa. Iya kan kasihan juga gitu ke anaknya. Nah, ada nggak sih dampak positifnya dalam pembelajaran online? Dampak positifnya kayaknya kalau dalam belajar online kita bisa lebih mantau lagi nggak sih kalau dia belajar gitu kan. Kalau misalnya Jadi lebih jelas ya anak dengerin guru atau iya. enggak. Ya tapi kadang juga kan ya malas-malasan gitu kan. Ya positifnya sih aman sih karena lagi pandemi gini juga, jadi kita nggak khawatir gitu, si anak aman gitu belajar di rumah. Kalau lagi pandemi gini belajar di luar kan kita khawatir, takutnya ntar dia kena virusnya apa gimana gitu kan. Jadi lebih terpantau ya Iya lebih semuanya. terpantau. Nah, kalau dampak negatifnya ada nggak sih? Nah, dampak negatif yang namanya anak kadang suka bosen nggak sih belajarnya kayak gini, nggak ketemu teman kayak gitu kan. Iya. Jadi ya belum tentu aja mereka Zoom tapi kan kameranya dimatiin sambil malas-malasan gitu, sambil makan. Jadi kayak yang bikin hilang fokusnya itu tuh di situ gitu. Kalau di sekolah kan ya fokus gitu dengerin guru. Nah, kalau anaknya males-malesan kayak gitu kan, gimana sih cara ningkatin semangat anaknya biar semangat belajar terus selama pembelajaran online ini? Ya pasti bosen iya, malas-malasan iya, ke sekolah juga kan bisa aja juga anak males kan. Iya. Tapi paling kita kasih pengertian gitu ke dia, gimana caranya kita biar bisa semangat lagi, biar bisa dapat nilainya bagus gitu kan. Kita kasih reward aja ke dia kalau nilainya bagus,
kalau bisa lulus dengan hasil yang memuaskan gitu buat dia kan, buat masa depan juga gitu. Jadi kasih reward buat Daniela. Iya. Nah, kalau kendala bersosialisasi kelihatan gak sih di Daniela? Nah itu dia, kalau misalnya kendala bersosialisasi, kalau tatap muka kan kita ketemu langsung, ketemu guru langsung, mau nanya langsung juga gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya belajar daring sekarang juga kan, kadang kan guru chat juga nggak langsung balas gitu, nggak langsung dijawab gitu pertanyaan. Nggak standby ya? Nggak standby kadang kan gitu. Ya, bersosialisasi sama teman-temannya juga kan, jadi mau keluar rumah juga nggak boleh juga kan, lagi pandemi gini. Biasa kan bisa kerja kelompok sama teman-teman. Ya, sekarang Kerja jarang ya bareng. kerja Iya, kelompok. jarang. Paling juga via chat sih kayak gitu, atau telepon. Semua kerja kelompok via chat, Iya. via online semua ya. Via online. Harapan Cistif ke depannya gimana sih buat pembelajaran? Ya harapannya semoga aja ya pandemi ini cepat berlalu gitu kan, jadi anak-anak juga bisa belajar tatap muka lagi gitu kan, bisa ngerasain yang gimana sih rasanya sekolah kan, happy, Iya. ketemu teman, belajar bareng gitu kan. Wisata bareng sekolah ya. Iya, kalau sekarang pandemi kan ya sedih lah ya gitu, nggak bisa kayak biasanya lagi gitu. Jadi sekolah juga udah nggak ada wisata kemana-mana lagi. Iya, nggak ada sama Tapi sekali. untuk uang sekolah kayak gitu tetap Tetap berjalan, uang sekolah tetap normal kan. Guru juga ya, mereka juga kan perlu digaji juga kan, mereka juga ngelaksanain tugasnya, ngasih tugas ke anak-anak, ngasih pembelajaran gitu, jadi uang sekolahnya tetap berjalan. tapi diberi keringanan gak sih dari sekolah? Diberi keringanan atau enggak saya kurang tahu sih ya, tapi yang saya tahu tetap ini sih, tetap keuangan tetap jalan kayak biasanya, Tetap seperti biasa Iya. pembayarannya. Ya udah, terima kasih Cistif udah jadi narasumber untuk